沙游生魔。 Halo Sucer, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan bahagia. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Detektif di The Four Heavenly Kings yang mengisahkan seorang penjaga pedang penjinak naga yang harus berurusan dengan para penyihir yang ingin merebut pedang naga tersebut. Jadi bagaimana kelanjutan dari film ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur ceritanya. And boom. Film dibuka dengan penyerahan tombak penjinak naga ke seorang pria bernama Di. Di sebuah ruangan, permaisuri raja bernama Wu marah kepada raja karena menyerahkan pedang naga kepada Di. Wu menganggap Di akan menentang mereka di masa depan. Mereka pun berdebat karena hal tersebut. Lalu Wu menugaskan Yuchi, seorang penasehat pada kerajaan tersebut, untuk merebut kembali pedang naga yang telah diberikan kepada Di. Dengan berat hati, Yuchi menerima perintah Wu karena dia adalah kakak angkat dari Yuchi. Yuchi memperkenalkan pasukan yang akan membantu dirinya merebut pedang naga. Mereka mulai menunjukkan kemampuannya satu persatu. Tanpa berpikir panjang, Wu pun menerima pasukan tersebut untuk merebut pedang naga yang dimiliki Di. Shin berpindah ke sebuah ruangan badan penyelidikan tempat Di berada. Dirinya diikuti pasukan yang diperintah oleh Wu. Terlihat ada sebuah tanda pada tanah yang muncul tiba-tiba. Di ke sebuah tempat untuk menyelidiki kasus yang menimpa seniman lukis yang tidak jauh dari kerajaan. Ternyata itu adalah ulah dari Yuchi dan anak buah yang dipimpinnya. Pasukan bayaran Wu mulai menyerang ke tempat milik Di untuk mencuri pedang naga. Mereka memanfaatkan Di yang tidak ada pada tempat tersebut. Di sisi lain, Di terus menyelidiki kasus yang sedang terjadi. Tidak disangka seluruh tempat tersebut telah dipenuhi oleh racun. Melihat hal tersebut, Yuchi marah kepada pasukan Wu yang menaruh racun ke ruangan yang diselidiki oleh Di karena itu sangat berbahaya. Namun mereka tidak memperdulikan hal tersebut. Di dan pasukannya berlari keluar untuk mengecoh pasukan Wu. Terjadilah pertarungan antar mereka. Di dan pasukannya hampir terbunuh oleh jebakan yang dibuat oleh pasukan Wu. Namun mereka berhasil menghindar dan selamat. Di sisi lain, pasukan Wu yang ditugaskan untuk mencuri pedang naga ternyata tidak berhasil dan hampir terungkap oleh penjaga yang berada pada tempat tersebut. Pasukan bayaran menghadap Wu dan melaporkan kegagalan. Di sini mereka menyalahkan rencana Yuchi yang membuat mereka tidak berhasil mendapatkan pedang naga. Di mengingat sebuah pesan dari gurunya yang ditulis pada telapak tangan. Tiba-tiba Di pun terjatuh. Pria bernama Sotu dengan cepat mengobati Di. Shin berpindah ke sebuah tempat. Terlihat jika Wu mulai memasuki ruangan tersebut. Dirinya menemui seorang pria tanpa wajah untuk meminta nasihat. Dan nasihat yang diberikan adalah untuk mengambil alih pemerintah biro yang sebelumnya dipimpin oleh Di. Di sebuah ruangan, Di bertemu dengan Yuchi untuk memberikan sebuah kertas yang berisi tulisan dan berniat untuk memberikan pedang naga kepada Yuchi. Yuchi menerima mandat yang diberikan oleh Di untuk menjaga pedang naga. Ternyata Di telah menyadari bahwa dirinya sudah dimata-matai oleh beberapa orang. Tidak lama muncullah para pesulap atraksi di tempat tersebut dengan membawa lambang seperti sebelumnya. Tiba-tiba pikiran suatu dikendalikan oleh seseorang, namun beruntung Di berhasil menyelamatkannya. Di memerintahkan Sato pergi karena situasi sangat berbahaya. Wanita bernama Sui berusaha mengejar Sato yang telah pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, ternyata lambang aneh itu dimiliki oleh penyihir yang ingin menghancurkan kerajaan. Permaisuri Wu pun datang ke biro untuk mengambil alih kepemimpinan dari Di.
Pria bawahan Biro sangat terkejut dengan keputusan yang dibuat oleh Wu. Namun mereka tidak berani untuk menolak perkataan Wu. Sato terus dikejar oleh Sui sampai ke sebuah pemandian laki-laki. Namun Sato berhasil kabur dan menemui Di untuk melaporkan bahwa kini Wu menjadi pemimpin Biro. Di menjelaskan simbol yang sering muncul akhir-akhir ini, ternyata orang yang memiliki simbol tersebut mampu memanipulasi pikiran targetnya. Sato pun kembali ke pemandian dan bertemu dengan Sui. Yuchi ke sebuah tempat untuk mengambil pedang naga yang telah ditulis oleh Di mana tempat tersebut berada pada patung Raja Langit. Tidak disangka muncul pasukan bayaran Wu untuk merebut pedang naga. Mereka pun mulai bertarung. Dengan kekuatan pedang naga, Yuchi berhasil mengalahkan pasukan bayaran Wu. Sen berpindah ke sebuah ruangan. Yuchi bertemu dengan Wu. Namun kabar mengejutkan jika posisinya digantikan oleh pemimpin pasukan bayaran yang disewa oleh Wu. Para pasukan bayaran mulai menunjukkan kemampuan mereka di depan raja dan permaisuri. Namun raja beranggapan itu hanyalah trik sulap semata. Tidak disangka ada sesuatu terjadi di luar kendali, di mana patung naga tiba-tiba hidup dan menyerang para pasukan milik Wu. Naga pun keluar dari ruangan tersebut melalui atap kerajaan. Yuchi yang mengejar naga tiba-tiba dikejutkan dengan seorang yang mirip dirinya. Yuchi difitnah bahwa dirinya yang menyerang pasukan kerajaan. Yuchi langsung ditangkap dan dipenjara. Sato diperintahkan oleh Di untuk memberikan simbol bambu kepada guru Yuan Chi di kuil Sanzang untuk meminta bantuan. Pasukan manusia muka rata juga mulai bergerak untuk melakukan penyerangan. Sui melihat keanehan yang terjadi, ternyata manusia muka rata menyerang dirinya. Mereka memanipulasi pikiran Sui dengan menyerupai Wu. Sui yang terluka terus berlari untuk menyelamatkan diri. Beruntung Sotu berada pada tempat tersebut untuk membantu Sui. Terlihat jika pemimpin pasukan muka rata sedikit kesal karena telah gagal menangkap Sui. Ternyata mereka ingin balas dendam karena tertindas di masa lalu. Sui yang pingsan dibawa oleh Sotu ke sebuah penginapan untuk diobati. Setelah itu, Sotu terus melanjutkan perjalanan sesuai perintah Di. Sen berpindah ke dalam ruangan kerajaan. Di dan timnya menyelidiki kasus yang sedang terjadi. Ternyata naga yang hidup itu hanyalah manipulasi yang telah dibuat oleh pemimpin muka rata. Di pun ingin bertemu dengan Yuchi yang telah masuk penjara. Setelah disampai, terlihat raut wajah bahagia Yuchi karena dikunjungi oleh Di. Di mengajak Yuchi untuk bekerja sama mengungkap kasus tersebut. Mereka meyakini bahwa perbuatan itu semua dari penyihir muka rata. Lalu mereka ke sebuah kereta kuda yang ternyata berisi sebuah mayat dari pemimpin pasukan yang disewa oleh Wu. Di menduga ada kaitan antara Wu dan penyihir yang mampu memanipulasi pikiran. Wu kembali mengunjungi manusia bermuka rata. Namun kali ini manusia bermuka rata keluar dan ingin mencekik Wu. Yang ternyata itu semua hanyalah halusinasi dari Wu karena telah dikendalikan oleh sihir manusia bermuka rata. Tibalah Sotu pada kuil Sanzang. Dirinya diantar oleh seorang biksu yang bertugas di tempat tersebut. Tiba-tiba Sotu dikejutkan dengan seekor kingkong berwarna putih. Kertas melayang dan seekor ikan memperlihatkan penglihatan kepada Sotu.
Setelah itu Soto disuruh King Kong kembali. Tidak lama Soto datang ke kerajaan untuk memberikan surat kepada Di yang berisikan mantra sihir untuk menangkal sihir dari manusia bermuka rata. Di sisi lain, pasukan muka rata telah siap untuk melakukan penyerangan ke kerajaan. Sebuah senjata pengunci kepala dikeluarkan untuk perang kali ini. Satu menyarankan untuk meminta bantuan kepada Sui karena dirinya memiliki kemampuan yang bisa diandalkan. Namun Satu berpura-pura menggeledah tempat Sui dan menangkapnya. Ternyata Satu hanya ingin mengerjai Sui. 杀头大人，但是我这个人不喜欢欠别人。Be bust Janek。请女侠多多包涵，望女侠仗义拔刀。 Sui yang kesal langsung memukul Sato bertubi-tubi. Malam harinya, Tante Wu datang menggoda Di untuk melakukan mantap-mantap. Namun itu bukanlah Tante Wu, melainkan anak buah penyihir muka rata yang sedang menyamar. Wanita tersebut berubah menjadi api dan kabur dari biro penyelidikan. Sui mencari guru Yuan Chi, namun patungnya telah hilang. Pagi hari di kerajaan kabut begitu pekat. Tiba-tiba muncul iblis raksasa mata seribu menyerang kerajaan. Mantra diucapkan dan iblis tersebut menghilang. Namun muncul pasukan muka rata yang sudah siap menyerang pasukan kerajaan. Lonceng dibunyikan pertanda penyerangan. Tidak disangka muncul kembali iblis yang dimanipulasi oleh sihir manusia bermuka rata. Di datang menggunakan pedang naga dan memberhentikan sihir yang dibuat oleh manusia bermuka rata. Yuchi berhasil menipu anak buah manusia bermuka rata dan mereka pun menangkapnya. Peperangan masih berlanjut di kerajaan. Di ditangkap oleh anak buah manusia bermuka rata. Tiba-tiba muncul kembali iblis dan pasukan yang berubah menjadi hewan. Namun beruntung Yuchi menyelamatkan Di dari tali yang mengikat di tubuhnya. Sato melemparkan pedang naga kepada Yuchi, namun penyihir bermuka rata berhasil mengambil pedang tersebut. Beruntung Sui dan guru Yuan Chi datang untuk membantu melawan penyihir bermuka rata. Terlihat guru Yuan Chi dengan santainya menghadapi penyihir bermuka rata. Topeng penyihir pun lepas, dirinya memberikan jurus terakhir yaitu penghancur kepala dari neraka, di mana tidak ada satupun orang yang bisa lepas dari jurus tersebut. Namun lagi-lagi dengan santai, guru Yuan Chi membalikan jurusnya ke kepala manusia bermuka rata. 杀我！杀由生魔终止。 Akhirnya manusia bermuka rata bertobat atas perbuatan yang telah ia lakukan dan ingin menjadi lebih baik. Guru Yuan Chi dengan kerendahan hati menyerahkan kembali pedang naga kepada Di. Film ini ditutup dengan Sui bertemu dengan King Kong raksasa. Tamat. Film yang sangat unik. Jadi bagaimana film ini menurut kalian? Apakah cukup menghibur? Menurut saya film ini masih banyak sekali kekurangan dari segi grafik yang ditampilkan. Tapi jalan ceritanya ya cukup menarik dan lumayan tidak berbelit. Walaupun ada beberapa part yang agak kurang jelas alurnya. Sekian dari video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan pastinya subscribe. See you di next video. Bye.